Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dasar analisis volumetri. Analisis volumetri adalah analisis kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Dan reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kualitatif. Analisis titrimetri merupakan satu bagian utama kimia analisis dan perhitungannya berdasarkan hubungan stoichiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia berdasarkan reaksi kimia yang berperan sebagai dasar dalam analisis trimetri, maka metode analisis titrimetri dikelompokkan dalam 4 jenis meliputi reaksi asam basa, asidi akrimetri, reaksi pengembangan, prasimetri, reaksi pembentukan kompleks, kompleksmetri, dan reaksi redoks atau permanometri, oksidometri. Syarat reaksi kimia yang tepat untuk berlangsungnya dalam analisis volumetri yaitu pertama, reaksinya harus cepat, kedua, reaksinya cukup sederhana sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi yang tepat, ketiga, bahan yang dianalisis harus bereaksi sempurna dengan senyawa baku standar dan perbandingan stoikiometrinya bisa mencapai keseimbangan atau setara. Perubahan yang tepat harus tampak jelas saat titik ekuivalen tercapai, baik perubahan secara fisik maupun kimia. Indikator diperlukan ketika salah satu syarat di atas tidak terpengaruh agar pengamatan dengan pengukuran daya hantar listrik, misalnya untuk titrasi, posimetri, atau konduktometri dapat dilakukan dengan tepat dan tepat sasaran. Prinsip dasar volumetri. 1. Ada pencapaian reaksi titik akhir ekivalen harus berlangsung secara stoikiometri. Kedua, titik ekivalen adalah titik pada saat senyawa yang ditambahkan pentiter telah tepat mencukupi bereaksi dengan analit. Kelebihan metode volumetri untuk penetapan kadar suatu zat antara lain, yang pertama ada alatnya sederhana, cepat dan tidak memerlukan pekerjaan yang menjemukan, seperti pengeringan dan penimbangan secara berulang-ulang. Yang kedua, memiliki ketelitian hingga 4 per milion atau ppm, yaitu 1 bagian dalam 1000. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika analisis volumetri adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pengukur volume seperti buret, pipet, volume, dan labu, takar harus ditera secara teliti atau telah dikalibrasi. Yang kedua, senyawa yang digunakan sebagai larutan baku atau sebagai standar harus senyawa dengan kemurnian yang tinggi. Ketiga, indikator atau perangkat lain untuk mengetahui titik akhir atau selesainya titrasi. Yang keempat, neraca analitik yang akurat untuk menimbang bahan atau senyawa baku untuk membuat larutan baku. Adapun macam-macam analisis volumetri ada 7, yakni yang pertama ada gasometri. Adapun gasometri itu adalah volumetri gas yang diukur atau kuantitatif adalah volume gas yang direaksikan atau hasil reaksinya. Yang kedua itu ada titrimetri. Titrimetri itu sendiri adalah pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sevolume atau sejumlah berat zat yang akan ditentukan dalam setiap metode titrimetri. Selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut dengan titran. Seterusnya ada alkalimetri. Alkalimetri itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat asam dengan menggunakan larutan standar yang bersifat basa.
Selanjutnya ada asidimetri. Asidimetri itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat basa dengan menggunakan larutan standar yang bersifat asam. Pada titrasi asidimetri ini terjadi penetralan asam basa menurut reaksi. Adapun kesimpulannya, prinsip dasar analisis volumetri adalah zat analit dalam sampel ditambahkan indikator dan direaksikan dengan zat titran yang dialirkan dari buret hingga kedua volume zat tersebut bereaksi sempurna atau disebut dengan titik ekuivalen. Tercapainya titik ekuivalen ditandai dengan perubahan warna zat analit atau sampel. Pertanyaannya yang pertama, kenapa indikator diperlukan dalam analisis volumetri? Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi dasar pengukuran dalam analisis volumetri? Terima kasih.